kekeh ingin untuk menjebloskan yang namanya Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan. Sekarang gini, ya. Di muka sidang ini nampaknya itu salah tangkap. Salah tangkap. Ya. Dan harus digugurkan tersangkanya. Iya. Oke. Acara korban salah tangkap ataupun ya terdakwa yang dibebaskan karena tidak terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana itu diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian dan itu negara harus menggantinya ya. Menyatakan proses penetapan tersangka atas nama Peggy Setiawan tidak sah dan batal demi hukum. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan untuk melepaskan pemohon. Hormat kami kuasa hukum Peggy Setiawan. Ketiadaan bukti yang dimiliki oleh pihak termohon ternyata terbukti. Artinya apa? Dua alat bukti yang harus ada pada saat penetapan tersangka ternyata sama sekali tidak ada. Contoh saya. Bolehkah polisi melawan atau merubah putusan pengadilan yang sudah inkrah? Nggak boleh. Tidak boleh. Berarti polisi harus menangkap orang yang berada di daftar DPO sesuai dengan daftar DPO. Ya. Terima kasih. Dilakukan oleh penyidik langsung main tangkap aja. Itulah akibatnya jadi sampai di sini. Dua titik-titik mayat yang kemudian ada 4 kertas tersebut. Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa kepentingan ini? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu, tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa ini? Ada apa seperti ini? Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu mengenai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Jika Peggy Setiawan menang dalam sidang pra-peradilan ini, maka Peggy Setiawan akan mendapatkan uang ganti rugi senilai 100 miliar. Benarkah demikian? Mari kita simak ulasan berikut ini. Di dalam aturan ya hukum acara korban salah tangkap ataupun ya terdakwa yang dibebaskan karena tidak terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana itu diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian dan itu negara harus menggantinya ya. Nah, Banyak yang menanyakan apakah saudara Peggy atau tersangka Peggy akan dikabulkan gugatannya. Mari kita lihat peluang-peluangnya. Peluang pertama, gugatan pra-peradilan itu adalah menyangkut sah atau tidaknya penangkapan saudara Peggy, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya menjadikan tersangka, dan kalau ada sah atau tidaknya penyitaan dan tuntutan ganti kerugian. Mari kita lihat. Alat bukti apa yang dipunyai oleh penyidik Polri sehingga melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara Peggy sehingga dijadikan tersangka. Alat bukti keterangan saksi ini yang selalu dipublikasikan, didengungkan. Ada banyak saksi
Namun demikian, keterangan saksi tanpa didukung alat bukti lain, maka keterangan saksi itu sangat lemah. 1000 saksi sekalipun harus didukung keterangan lain. Tanpa didukung alat bukti lain, maka keterangan saksi itu lemah sekali. Apalagi ada saksi yang saling bertentangan, maka keterangan saksi itu tidak layak untuk dipakai. Mari kita lihat bukti kedua, yaitu keterangan ahli. Sudah banyak ahli yang diperiksa oleh penyidik, yang ada beberapa. Ahli pidana tentunya, ahli-ahli lain. Keterangan pidana ahli tersebut tidak ada juga gunanya kalau tidak didukung alat bukti yang lain. Kenapa? Keterangan ahli, saya yakin, tidak menyebutkan spesifik bahwa Peggy adalah tersangka. Kemudian yang ketiga adalah surat. Nah, surat kalau misalnya visum diartikan sebagai surat, maka itu sangat lemah. Karena visum pun tidak menyatakan Peggy sebagai tersangka. Oh, laporan polisi. Laporan polisi bukanlah surat karena laporan polisi harus dibuktikan. Oh, putusan pengadilan. Putusan pengadilan bukanlah alat bukti. Karena putusan pengadilan justru harus dibuktikan. Karena di putusan pengadilan ada DPO namanya Peggy. Harus dibuktikan dua macam. Yaitu apakah Peggy itu yang dimaksud Peggy yang ditahan ini adalah Peggy yang DPO, dan juga setelah terbukti benar misalnya, maka harus dibuktikan apakah dia melakukan kejahatan atau tidak. Berikut adalah petunjuk. Nah, petunjuk yang mana? Petunjuk itu harus ada kaitan satu sama lain. Oh, berupa raport, berupa KTP, berupa STNK dan semuanya. Tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Peggy adalah sebagai pelakunya. Kalau demikian, maka alat-alat bukti apa yang bisa ditampilkan oleh Polri untuk memperkuat bahwa sah penangkapannya? Yang ditunggu-tunggu adalah alat bukti berupa scientific crime investigation, yaitu alat bukti forensik. Satu, sidik jari, adakah sidik jari Peggy di TKP atau pada alat barang bukti? Kedua, CCTV, adakah CCTV yang menyorot Peggy sebagai pelaku? Adakah DNA yang menyatakan bahwa Peggy, di tubuh Peggy ada DNA dari Vina dan DNA dari Eki? Adakah sperma Peggy pada tubuh daripada Vina? Kalau itu tidak ada, maka satu lagi, yaitu mungkin bisa diambil dari handphone. Handphone yang disita, dari handphone Peggy yang disita, apakah handphone itu menunjukkan keberadaan Peggy sebelum, sesaat, dan sesudah peristiwa berada di lokasi TKP. Kalau itu semuanya tidak ada, maka sangat sulit untuk mengumpulkan dua alat bukti. Dan ingat juga waktu, alat bukti tersebut harus ada sebelum Peggy ditangkap. Ya, harus ada sebelum Peggy ditangkap untuk menentukan sahnya penangkapan. Dan alat-alat bukti tersebut harus didapat dengan cara yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau disita ada penyitaannya, ada berita acara penyitaannya. Kalau harus persetujuan pengadilan, harus ada persetujuan pengadilannya. Kalau semua itu tidak ada, maka tidak sah alat bukti itu. Jadi peluang untuk gugatan Peggy dikabulkan nampaknya sangat besar. Tapi satu lagi kuncinya, ini yang perlu diawasi oleh seluruh publik Indonesia, adalah hakim yang bijak, yang adil, kemudian tidak memihak kepada pihak manapun juga, kecuali memihak kepada kebenaran dan keadilan. Mari kita saksikan pra-peradilan. Kita yakin bahwa tidak ada yang kalah di sini. Polri tidak kalah, penggugat tidak kalah. Semua menang karena yang menang adalah kebenaran untuk mencapai keadilan. Guys, to the point ya. Sebetulnya sejak tahun 2016, pada saat mereka mendapatkan Peggy Setiawan ini, tapi mereka tidak melanjutkan karena mereka merasa bahwa kasusnya sudah selesai, di mana sudah ada keputusan dan sudah dihukumnya sekian orang itu, yang bahkan ada sampai hukumannya seumur hidup gitu. Jadi mereka menutup, dan walaupun masih masuk di dalam list mereka sebagai di dalam daftar pencarian orang, itu ada nama Peggy Perong. Nah, Peggy Perong ini dia beserta 2 orang DPO lainnya itu memang sengaja mereka masukkan ke list daftar pencarian orang, tetapi mereka kaburkan. Munculnya Peggy kasus di 2024 ini dia, kenapa mereka menargetkan Peggy, nama Peggy? Karena mereka merasa nama Peggy sudah mereka kantongi sejak 2016, dan salah satu target mereka yang akan mereka jadikan korban untuk jadi tertuduh itu adalah Peggy Setiawan, si kuli bangunan ini. Jadi sejak 2016 itu masuk ke dalam list mereka, tapi mereka yakin, mereka tahu bahwa bukan Peggy Setiawan ini pelakunya. Hanya saja sekarang mereka mencuatkan kembali nama Peggy Setiawan karena ini merupakan pilihan terakhir mereka, bahwa Peggy Setiawan ini yang bisa dijadikan target untuk menyembunyikan Peggy yang sebenarnya. Karena saya tahu mereka sudah tahu siapa Peggy Perong itu. Dan kenapa mereka nggak bisa tangkap? Ini yang jadi pertanyaan.
Jadi mereka ngotot sekarang untuk Peggy Setiawan si kuli bangunan ini dia lanjut proses sampai dia menjadi terdakwa. Karena intinya mereka mau mengenyampingkan si Peggy Peron yang masuk ke dalam daftar pencarian orang yang mereka sudah tahu banget orangnya itu ada di mana dan siapa. Jadi kalau kita jeli mau melihat dari persidangan-persidangan sampai 2 hari terakhir ini sudah terlihat jelas sebenarnya, sudah bisa dibuktikan, dan pembuktian ini banyak dibantu oleh netizen, banyak dibantu oleh Mbak Widya, banyak dibantu oleh Kang Deddy untuk memperjelas. Kalau tidak ada media sosial, kalau tidak ada Kang Deddy, tidak ada Mbak Widya, saya yakin banget ini nggak akan bedanya dengan 2016 lalu. Kasus mereka tutup rapat-rapat, sidang mereka tutup rapat-rapat, dan mereka dengan seenaknya saja menentukan pilihan mereka siapa yang akan jadi tersangka di dalam kasus ini. Jadi di sini kita belajar juga, guys. Bukan hanya lewat bangku sekolah, tapi lewat media sosial kita bisa belajar dari sini. Kita belajar dari pengacara-pengacara handal yang memang benar-benar bekerja dengan hati nurani. Belajar dari orang-orang baik yang memang bekerja berdasarkan hati. Mbak Widya, Kang Deddy, dan masih banyak lagi. Kita bisa jadi pinter walaupun kita bukan orang hukum, tapi kita bisa melek hukum dan kita bisa tahu. Kita bisa mengerti dan kita bisa belajar untuk bisa menjadi orang baik yang memiliki hati dalam menjalankan kehidupan, membantu sesama kita, apalagi mereka yang tidak bersalah. Ex-Wakapolri Ugroseno sebut jika terbukti menjadi korban salah tangkap atas kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan harus dapatkan uang ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Peggy Setiawan bakal menjadi miliarder jika terbukti sebagai korban salah tangkap atas kasus Vina Cirebon dan mendapatkan uang 100 miliar. Lebih lanjut, Ugroseno berharap hakim tunggal dalam pra-peradilan Peggy Setiawan atas kasus Vina Cirebon bisa memutuskan dengan sejujur-jujurnya. Ugroseno merasa uang ganti rugi yang akan didapatkan oleh Peggy Setiawan jika terbukti menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon terbilang kecil. Oleh karenanya, Ugroseno mengusulkan agar Peggy Setiawan jika terbukti menjadi korban salah tangkap diberikan uang ganti rugi senilai 10 miliar rupiah dan paling tinggi 100 miliar. Hal tersebut menurut Ugroseno untuk memberikan efek jerak kepada penyidik agar tidak sembarangan main tangkap tanpa alat bukti. Jika Peggy Setiawan menang dalam persidangan pra-peradilan atas kasus Vina Cirebon, maka Polda Jawa Barat diwajibkan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi serta rehabilitasi. Apabila Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah, maka ia berhak mendapat ganti rugi secara materi. Adapun ganti rugi yang berhak diterima oleh korban salah tangkap ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Untuk nominal ganti rugi yang bisa diterima oleh Peggy Setiawan jika dinyatakan sebagai korban salah tangkap atas kasus Vina Cirebon yaitu sebesar 100 juta rupiah. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan atas kasus Vina Cirebon telah memasuki hari kelima dengan agenda kesimpulan. Baik pihak Polda Jawa Barat dan juga kuasa hukum Peggy Setiawan masing-masing meyakini akan menang dalam sidang pra-peradilan tersebut.